Merokok sembarangan denda 15.000. Sehari kemarin, 7 orang terjaring. Cirebon, Tribun. Jangan coba-coba merokok sembarangan di kota Cirebon. Pemerintah kota melalui Satpol PP terus memperketat pengawasan kawasan tanpa rokok dalam kurung KTR. Mereka menindak tegas warga yang kedapatan merokok di ruang publik. Dalam operasi pada Sabtu 1 November pagi, 7 warga terjaring. 5 diantaranya di kawasan perkantoran Kecamatan Kesambi, sementara 2 lainnya tertangkap merokok di dalam angkutan kota. PLT Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Cirebon, M. Rahmat, menegaskan pemerintah tak memberi ruang bagi perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan publik. Larangan merokok di ruang-ruang publik, ungkap M. Rahmat, tertuang dalam Perda Kota Cirebon nomor 8 tahun 2015 tentang KTR. Namun, ini bukan sekedar penegakan perda, tapi upaya mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih tertib dan sadar kesehatan. Jangan merokok sembarangan di Kota Cirebon, tegas Rahmat usai penertiban Sabtu 1 November. Setiap pelanggar dikenai denda Rp15.000, ditambah biaya perkara Rp2.000. Meski nominal denda tidak besar, langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jerah dan memperkuat budaya hidup sehat di masyarakat. Kami menghimbau seluruh warga untuk mematuhi aturan. Jaga udara tetap bersih demi kesehatan kita bersama, ujarnya. Rahmat mengatakan, kawasan tanpa rokok berlaku tidak hanya di kantor pemerintahan dan angkutan umum, tapi juga sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik lainnya. Sebagai komitmen menjaga kenyamanan publik, Satpol PP Kota Cirebon akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi di titik rawan pelanggaran, serta memastikan aturan kawasan tanpa rokok berjalan efektif. Jangan merokok di dalam ruangan atau rumah demi keselamatan kita semua, ujarnya. Meski sebagian besar warga mendukung langkah pemerintah untuk menetapkan lingkungan bebas asap rokok, warga berharap aturan tersebut diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih. Nur, 27 tahun, warga Perumnas Kota Cirebon yang juga perokok aktif, mengaku mendukung penerapan denda bagi pelanggar, terutama bagi mereka yang merokok di angkutan umum. Namun, ia meminta agar pemerintah juga memikirkan ruang bagi para perokok. Kalau sebagai orang biasa, saya sangat setuju ya kalau merokok di angkutan umum itu didenda. Tapi kalau misalkan aturan itu diterapkan di lingkungan kantor pemerintahan atau perkantoran, mohon ditinjau ulang. Sediakan space khusus untuk perokok aktif, ujarnya kepada Tribun Jabar kemarin. Larangan merokok tanpa penyediaan ruang khusus merokok yang memadai, ujarnya, hanya akan memicu ketidakpatuhan. Jangan sampai karena tidak ada ruang khusus, malah mereka akhirnya melanggar aturan tersebut, ujar Fatnur. Ia menilai penertiban seharusnya lebih fokus pada perilaku merokok yang membahayakan pengguna jalan lain, bukan sekedar di tempat kerja. Yang paling harus ditertibkan itu ya yang di angkutan umum, yang mengendarai sepeda motor atau mobil sambil merokok. Intinya harus cermatlah, jangan sampai aturan itu hanya dibuat doang, tapi implementasinya nggak ada, ujarnya. Hal senada diungkapkan Dedi, 49 tahun, warga yang sehari-hari bekerja di wilayah Kota Cirebon. Ia juga mendukung penegakan perda larangan merokok di ruang publik. Namun, ia mengingatkan agar aturan itu tidak hanya menyasar masyarakat kecil. Saya sangat setuju dengan langkah penertiban Perda KTR oleh Satpol PP agar masyarakat tidak merokok sembarangan, apalagi sambil berkendara. Tapi, pemerintah juga harus menyediakan tempat khusus atau smoking area. Dan rahasia ini jangan cuma buat masyarakat saja, tapi juga pejabat di Kota Cirebon, ujarnya. Berbeda dengan keduanya, kekhawatiran diungkapkan Agung, 40 tahun, yang sehari-hari berjualan rokok di bawah jalan layang, kawasan GCM Kota Cirebon. Ia mengaku khawatir kebijakan ini akan berdampak pada usahanya. Saya sih ikut saja mas, tapi jujur agak khawatir. Banyak pelanggan saya yang sopir dan tukang ojek dalam kurung online. Biasa beli rokok pas lagi ngetem. Kalau mereka takut kena razia, ya otomatis dagangan saya juga sepi, kata Agung.
Meski begitu, Agung tetap mendukung tujuan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, asal penerapannya disertai solusi bagi pedagang kecil. Saya dukung kok kalau tujuannya buat kesehatan, tapi tolong jangan cuma larang-larang, edukasi juga. Kasih solusi buat kami yang hidup dari jualan ini. Jangan disuruh berhenti tanpa jalan keluar, ujarnya. Agung juga berharap pemerintah tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperluas sosialisasi agar warga memahami tujuan dari kawasan tanpa rokok. Selama ini, belum ada petugas datang sosialisasi ke sini, paling cuma dengar dari berita atau pelanggan. Kalau ada yang datang baik-baik kasih tahu, ya kami nurut, tapi jangan langsung marah-marah. Kami cuma nyari makan, bukan ngajarin orang merokok, kata Agung. Badan Pusat Statistik dalam kurung BPS Kota Cirebon mencatat pengeluaran masyarakat Kota Cirebon untuk rokok mencapai Rp80.691 per kapita per bulan pada 2024. Angka ini bahkan lebih tinggi dari pengeluaran mereka untuk beras yang hanya Rp75.289. Ini menunjukkan rokok jadi kebutuhan prioritas. Seperti di wilayah lainnya, konsumsi rokok di Kota Cirebon ini juga meningkat seiring pendapatan. Kelompok pendapatan rendah menghabiskan Rp41.554 per bulan, menengah Rp81.086 per bulan, dan mereka yang memiliki pendapatan tinggi rata-rata menghabiskan Rp148.208 untuk rokok per bulan. Pengeluaran warga untuk rokok di Kota Cirebon juga melampaui pengeluaran mereka untuk sayur dan buah. Warga lebih banyak membelanjakan uang untuk rokok dibanding untuk pemenuhan gizi. Ditulis Eki Yulianto, Tribun Jabar. Saya baca berita ini dari Harian Pagi Tribun Jabar edisi Minggu 2 November 2025. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang berita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.